Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, perkenalkan, saya Fenty Ristiana Bakti. Di sekolah Alamatoa saya biasa dipanggil dengan sebutan Uwo. Nah, teman-teman, uniknya dari sekolah Alamatoa adalah kami memperkenalkan nih kata lain dari ibu, bapak, dan kakak dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Oke, teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya tentang program Diklat Calon Kepala Sekolah. Nah, hari ini Uwo mau ngobrol-ngobrol nih kepada salah satu peserta Diklat Calon Kepala Sekolah. Sebelum kita tahu info lebih lanjut nih tentang programnya, yuk kita kenalan dulu yuk sama Api. Baik, terima kasih Wo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Gumilang, SPI MPD. Dan pada saat ini saya diamanahi sebagai kepala sekolah di sekolah magang 1, yaitu di sekolah Alamatoa. Dan pada saat tahun ini juga, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah. Baik Api, Uwo mau bertanya nih Pi, apa sih Pi tujuan dan maksud nih diadakannya program Diklat Calon Kepala Sekolah ini? Baik. Ya, tujuan dari diadakannya Diklat Calon Kepala Sekolah ini sebenarnya simpel namun sulit. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan kepala sekolah yang mampu menganalisis masalah dan memberikan solusi secara tepat dan cepat. Gitu Api, wah berat tapi sulit ya Pi? Betul. Berat tapi sulit apa gimana tuh teman-teman? Oke, selanjutnya nih Api, mau tanya nih Api, apa sih Pi tahapan dari Diklat atau program ini nih gitu Pi? Baik, di Diklat Calon Sekolah yang pertama itu mempunyai program RPK. RPK itu dimana rencana program kepemimpinan, dan yang kedua itu program PK. PK itu adalah peningkatan kompetensi. Nah, tahapan RPK yang pertama adalah tentunya kita bersosialisasikan kepada warga sekolah, dan namun sebelum sosialisasi kita membentuk tim RPK terlebih dahulu. Setelah dibentuk tim, tentunya disiapkan SK-nya, sosialisasi kepada warga sekolah, dan penerapan. Setelah itu ada monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Gitu. Oke, apa nih Pi yang sudah Api lakukan nih di maksudnya program RPK ini yang sudah Api lakukan di sekolah Alamatoa? Baik, RPK di sekolah Alamatoa tentunya kita tahu bersama-sama bahwa 2 tahun pembelajaran yang terdampak pandemi ini tidak ada pembelajaran tatap muka, dan yang pasti ini sangat berdampak kepada sikap bangga terhadap bangsa dan budaya Indonesia. Nah, untuk itu kami melihat bahwa ini salah satu masalah yang harus diselesaikan di sekolah Alamatoa. Solusinya apa? Solusinya adalah bagaimana kita menciptakan atau membuat program yang dapat meningkatkan sikap bangga terhadap bangsa dan budaya Indonesia. Dengan cara apa? Yang pertama itu dengan cara workshop yang diberikan kepada teman-teman guru, sehingga hasil workshop tadi bisa menciptakan program yang tadi saya sebutkan dapat meningkatkan program peningkatan sikap bangga terhadap bangsa dan budaya Indonesia. Tujuan dan indikatornya nih Pi dari RPK ini Pi, boleh dijelaskan Pi? Baik, Wo. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Yang kedua itu mengefisiensikan waktu, apalagi sekarang lagi PTMT. Yang ketiga tentunya sesuai dengan tujuan kita, meningkatkan sikap bangga terhadap bangsa Indonesia. Dan yang keempat ini yang paling penting, Wo. Yang paling penting adalah bagaimana menciptakan kebahagiaan itu bersama anak-anak kita di sekolah. Luar biasa. Oke, kan program ini berarti sudah dijalankan gitu ya Pi. Bagaimana Pi hasil akhirnya nih Pi dari RPK yang Api jalankan ini di sekolah kita? Betul. Tentunya hasil itu setelah kita laksanakan dan ada instrumen yang diisi, tentu kita mendapatkan hasil yang alhamdulillah cukup baik. Yang pertama, hasil untuk guru, bagaimana guru bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif dan kontekstual itu kita presentasikan sebesar 94,6%. Kompetensi kepala sekolah itu meningkat menjadi 90,8%,
dampak keberhasilan buat anak-anak kita dalam belajar itu sebesar 86,3%, dan yang tadi student well-being-nya itu sangat besar sekali, ada dinilai 84,9% untuk bahagianya anak-anak seperti itu. Wow. Jadi hasilnya itu memuaskan ya, Pi? Alhamdulillah. Oke teman-teman, penasaran nggak kira-kira ada nggak sih testimoninya? Ada nggak, Pi, testimoni dari siswa ataupun guru ataupun fasilitator nih yang ada di sekolah Alamatoa? Baik, tentunya selain penilaian tadi yang bersifat kuantitatif, tentunya kami mensertakan juga bagaimana testimoni itu dari guru, dari anak-anak, dan dari orang tua. Nanti kita akan coba berikan testimoni, videonya kita saksikan sama-sama. Oke, penasaran teman-teman? Ya, kita lihat dulu nih videonya. Terhadap bangsa Indonesia, jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu daerahnya. Menjadi anak Indonesia, salah satunya itu dengan program Green Therapy yang diterapkan di sekolah ini. Program Green Therapy ini salah satunya itu memasukkan permainan tradisional, farming. Saya selaku guru kelas di sekolah Alamatoa, setelah diadakan di workshop dari kepala sekolah tentang peningkatan sikap bangga terhadap bangsa dan budaya Indonesia melalui program We Are Indonesia di sekolah Alamatoa, merasa teredukasi dan menjadi lebih semangat lagi untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Baik, Api, kalau tadi Uwa lihat di videonya tuh alhamdulillah ya, dari siswa, orang tua, kemudian fasilitator, semua indikatornya sudah terpenuhi ya, Pi ya. Alhamdulillah. Baik, Api, penjelasannya sangat menambah wawasan nih terkait dengan program RPK tersebut. Sekarang kita boleh ini, Api, lanjut ke program PK-nya ya, Pi ya? Boleh. Iya. Api, tahapan apa sih, Pi, dalam program PK nih selama atau dalam diklat ini gitu, Pi? Apakah sama dengan RPK atau ada bedanya gitu? Ya. Baik, peningkatan kompetensi yang pertama tahapannya adalah persiapan tentunya. Sebelum saya bicara ke masalah persiapan, saya harus coba menyampaikan dulu di sini. Sekolah yang kita pilih untuk sekolah magang 2 itu adalah Sekolah Dasar Muhammadiyah 01 Kukusan. Nah, alasannya kenapa? Alasannya yang pertama, akreditasi sekolah Muhammadiyah 01 Kukusan itu mendapatkan predikat nilai A. Dan kita ketahui bahwa sekolah Muhammadiyah tentunya adalah pelopor pendidikan salah satunya di Indonesia. Selanjutnya, dari 2 tahun tingkat ketercapaian dari lomba-lomba yang diikuti ini menunjukkan sangat aktif sekali dan tentunya sangat terbina sekali. Begitu juga dengan tenaga pendidikan dan kompetensi kepala sekolahnya. Untuk itu saya coba menentukan di sana. Apa yang saya coba ambil di sana? Yang pertama itu adalah kompetensi kewirausahaan, kedua kepribadian, yang keempat adalah sosial dan supervisi. Nah, setelah tahapan itu dilakukan, tentunya kita melakukan observasi di sekolah magang 2, wawancara dengan kepala sekolah, wawancara dengan guru, dan selain dari data-data primer tadi, kita menggunakan data sekunder yang kita minta adalah seperti rencana kerja tahunan, gitu ya, raport mutu, gitu. Sehingga apa? Nilai AKPK yang saya dapatkan itu bisa meningkat. Seperti itu. Dan terakhir, dari analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK yang saya dapatkan adalah sebesar 83,8%. Mungkin Baik, wow, Api, terima kasih sekali nih Api atas penjelasan singkatnya gitu ya tentang program rencana proyek pemimpinan, kemudian juga peningkatan kompetensi dalam diklat calon kepala sekolah tahun 2021. Api, di depan UO nih ada buku nih, Pi. Jadi ternyata laporannya juga dibukukan ya, Pi ya? Ya, ini salah satu syarat juga UO. Ini salah satu syarat juga Bapak Ibu sekalian dari diklat calon kepala sekolah ini, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban juga sebagai mudah-mudahan
semua program yang dibuka ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya insan pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Wow, sukses ya Pi, amin ya. Alhamdulillah, amin, mudah-mudahan. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung nih ya. Semoga semakin teman-teman menambah wawasan tentang diklat calon kepala sekolah tahun 2021. Wow, undur diri. Terima kasih kepada Api. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.